Al-Adabul Mufrad. Nomor hadis berapa sekarang? 869. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Syair di sini di zaman Nabi dan para sahabat maupun para imam empat. Syairnya itu pendek-pendek. Tidak seperti syairnya Al-Busiri yang sekarang menjadi nasyid. Ya, itu banyak bait. Sampai-sampai karena banyak gladrah terusan. Dan itu banyak di pesantren-pesantren banyak dinyanyikan. Ya, banyak dinyanyikan. Sekali lagi, syair yang dimaksudkan di sini adalah dalam bahasa Arab di sini itu ada pada zamannya muallif yaitu Al-Bukhari. Dan ini ada zamannya Pak Rasul dan para sahabat. Syair mereka pendek-pendek. Kalau kita kan tidak, gurindam panjang, bahkan bisa berjilid, ya toh? Nah, tidak demikian. Ya, nah ini yang harus saya dan Anda ketahui tentang syair. Makanya kemudian hadis sebelumnya lebih disukai seorang mukmin itu perutnya diisi dengan nanah dan darah daripada dia memperbanyak syair. Loh, artinya memperbanyak syair tadi nanti geladra. Mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu, mau sholat ingat kamu, semuanya ingat kamu, syirik sudah. Ya, itu tadi. Ya. Ayo, silakan. Al-Adabul Mufrad. Bab 383. Orang yang meminta menyenandungkan syair. Hadis nomor 869. Dari Asy Syarib, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memintaku untuk menyenandungkan syair Umayyah bin Ash-Shalat. Maka aku pun menyenandungkannya. Kemudian beliau bersabda, tambahkanlah, tambahkanlah. Aku berkata, ya. Maka aku pun melantunkan sebaik syair untuk beliau. Beliau bersabda, tambahkanlah. Lalu aku membacakannya sampai sebanyak 100 bait. Lalu beliau bersabda, hampir-hampir saja Umayyah bin Shalat masuk Islam. Hampir-hampir saja. Sudah masuk Islam? Tidak. Sebab apa? Syairnya ya. Lihat itu, tambahkan bukan ditulis pakai ziyadah. Tetapi tambahkanlah yang semisal dengan itu. Dari kata-kata itu dirubah saja sedikit begitu toh. Dari muaranya ya di situ itu toh. Kalau kita kan melebar kan. Nah, makanya di situ bahasa Arabnya. Nek sampai terjemahan mau nggak ngerti ya toh, nggak ngerti bahasa Arab, ya repot. Oh, jadi boleh, lihat tambahkan. Sampai nggak ngerti cara Arab goblok. Tambahkan di situ dirubah. Ini Ibu Budi. Ibu Budi memasak di dapur. Ya dah, wes di situ toh, bermuaranya di situ. Ibu Budi mengambil gelas di dapur. Wes tak boleh di dapur toh.
itu begitu. Bukan sia dong, kalau itu melebar. Ya, nah ini. Makanya lihat bahasa Arabnya di situ. Hatta. Sampai Surabaya, muaranya di situ saja. Terus yuk. Orang yang dibenci nih. Bab 384. Bab orang yang dibenci, yaitu orang yang banyak syairnya. Hadis nomor 870 dari Ibnu Umar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perut salah seorang di antara kalian dipenuhi dengan cairan nanah adalah lebih baik daripada dipenuhi dengan syair. Iya, ya. Itulah hadis ini Bukhari. Ya, hadis Bukhari. Terus hadis nomor 871 dari Ibnu Abbas, Allah Ta'ala berfirman, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah, dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya? Lalu dihapuslah kandungan ayat itu dan dikecualikan dengan firman Allah Ta'ala, kecuali orang-orang penyair yang beriman, hingga firman-Nya, mereka akan kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan syair yang pendek dan tidak memperluas. Sampai lihat di dalam Ta'lim Muta'alim itu kan syairnya pendek-pendek. Ya, syairnya Imam Syafi'i pendek-pendek. Maka surat Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 227 ini, kata-kata Asy-Syu'ara, penyair itu, para penyair itu, ya, ada yang berubah menjadi surat musik. Innalillah, ya, innalillah, surat musik. Penyair syair disebutkan sebagai musik dan lagu, keliru. Ya, inilah nanti banyak yang begitu. Makanya kita lebih baik banyak diam, no komen, ya, dalam hati ingkar, ya, wong goblok ngono wae, pengikuti wong goblok ngono wae. Ya, tadi karena banyak ro'yunya sudah. Tidak bifahmi ala salaful ummah. Terus kemudian ungkapan hati kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya di Khandaq. Ya, mari kita bekerja untuk Allah. Kalau diartikan, ya, untuk Allah. Mari kita buat parit perintah Rasulullah. Begitu tak diulang-ulang sambil semangat. Kenapa? Ini perintah Nabi, kita bikin parit Khandaq. Ini perintah Nabi, senang mereka. Kalau kita opo gitu tok muter kok itu mau kantok. Dulu kita nyanyi. Sampai sekarang saya hafal. Karena apa? Pendek syairnya. Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak. Kan gitu dong? Itu bagi orang yang melek. Bagi orang yang buta beda. Bintang kecil katanya, di langit yang tinggi katanya, amat banyak katanya. Katanya dong, nggak pernah lihat dia. Hanya tambahnya itu dong, makanya dikenal sampai sekarang. Sampean lagu Indonesia Raya yang sampean kenal 1 stansa atau 3 stansa?
Aslinya ada 3 stansa. Yang sampai kenal apa? 1 stansa. Nyiur melambai 2 stansa. Yang sampai kenal 1 stansa. Maju tak gentar 4 stansa. Yang sampai kenal adalah 1 stansa. Apa? Garuda Pancasila. Ya, 1 stansa yang kita kenal. Tadi dirubah-rubah tadi syairnya. Ya, dulu untuk penyemangat kan begitu. Halo-halo Bandung. Ya. Ayo hadis selanjutnya. Bab 385. Orang yang berkata, sesungguhnya sebagian dari bayan atau penjelasan itu adalah sihir. Hadis nomor 872 dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki atau seorang Arab dusun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebagian dari bayan itu adalah sihir, dan sesungguhnya sebagian dari syair itu mengandung hikmah. Iya, ya. Saya mau tanya lagi kepada Anda dengan ini. Kalau begitu, hukumnya haram menjadi penyihir dengan menggunakan bayan. Padahal ada hadis haram hukumnya sebagai melakukan sihir. Ini bayan. Boleh nggak? Ayo pertemukan, sama-sama sihir. Dalam bahasa Arabnya juga sihir. Ya, sama-sama sihir di sini. Hadis nomor 873 dari Ma'an, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umar bin Salam bahwa Abdul Malik bin Marwan pernah menyerahkan putranya kepada Ash-Sa'bi agar ia mendidiknya. Abdul Malik berkata, ajarilah mereka syair yang akan membuat mereka mulia dan tinggi. Berilah mereka makanan daging, niscaya akan menguatkan jantung-jantung mereka. Pangkatlah rambut-rambut mereka, niscaya akan menguat leher-leher mereka. Serta dudukan mereka dengan orang-orang yang punya kemuliaan yang mampu mendebat mereka. Iya, hadis ini dhaif. Ya, dan juga sebagai asar saja karena bertentangan dengan hadis nomor 870. Ya, yang Bukhari. Ya, tidak perlu dipakai. Dhaif. Terus 386 bab syair yang dibenci. Hadis nomor 874 dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia yang paling besar dosanya adalah penyair yang mencela kabilah melalui syairnya, berikut dengan keluarganya, dan seorang yang tidak mengakui bapa kandungnya. Iya, tetapi dalil ini adalah, ini kan sahih, tetapi dia tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ada yang menyebabkan keluar dari Islam apabila syairnya itu berbau syirik. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, semuanya ingat kamu, cintanya kepada itu toh. Syirik sudah, dan itu menyebabkan keluar dia dari Islam. Jadi hati-hati yang demikian ini. Ya, sedangkan yang tadi itu ada di dalam mutafakun alaih. Seseorang yang tidak mengakui bahwa nasabnya dari bapak kandungnya.
ya, maka itu adalah dosa besar. Tetapi ini dosanya tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kufur duna kufri. Maka tadi penjelas tadi bayan itu. Banyak orang yang tersihir sebab penjelasannya yang panjang. Padahal penjelasan itu cukup pendek, dalil yo. Kecuali Anda membayarnya itu dari dalil yang satu ke dalil yang lain menuju dalil yang panjang sehingga kan untuk menguatkan itu. Tapi kalau diberi ulasan yang panjang sehingga orang tertarik, maka Anda sudah salah. Kena surat 2 ayat 166 167. Karena tersihir maka banyak orang yang mengikuti dia. Ya, itu. Lalu hadis selanjutnya yuk. 387 bab banyak bicara. Hadis nomor 875 dari Zaid bin Aslam, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata, dua orang laki-laki datang dari wilayah Masyriq. Keduanya adalah khatib atau penceramah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas keduanya berdiri, lalu berbicara dan duduk setelahnya. Kemudian Sabit bin Qais, khatib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri, lalu berbicara hingga orang-orang takjub dengan pembicaraan keduanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkhutbah. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, ucapkanlah ucapan kalian, karena sesungguhnya tasdid dalam berbicara itu atau berlebih-lebihan dan dibagus-baguskan tidak lain dari syaitan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya sebagian dari bayan itu adalah sihir. Nah, makanya kemudian kalau memberikan keterangan itu pendek-pendek saja dan jangan dibuat-buat contoh, tak contohkan. Ya toh? Dia mengambil dalil, terus dia kemudian melafatkannya dengan lagu yang sekarang ini seperti qiraat. Ya toh? Sehingga dia keluar dari mat yang seharusnya terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas seperti itu, kemudian orang-orang waduh, nyaute apa? Allah, bener ya banyak yang orang bagian pikirnya itu api. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sihir, bagian dari sihir. Dan orang tersihir jadi wah, tadi yang ngaji ya Abu Rizat, masya Allah suaranya melengking tinggi, ya toh, tenor itu, ya toh? Waduh kok gak rantang sih Zat? Ya. Nah inilah banyak yang bagian dari sihir dan kita banyak tersihir dengan itu. Ada ustadz sejarah Gus Gondrong dari Jogja, ustadz sejarah. Ceritanya ustadz cerita Nyi Roro Kidul. Waduh, apa hubungannya ngaji dengan Nyi Roro Kidul? Ustadz Mojopahit, ya, lihat YouTube. Apa Yai Romo Yai Ilyas, sampai lihat itu nanti di YouTube. Ceritanya Mojopahit, dan Nyi Roro Kidul, orang-orang isine. Maka orang-orang banyak buatan, ya mohon maaf. Ya, makanya sekarang yang rame di Al-Bantani, Mama Gufron, pada seorang pengamen
dulunya. Amin, kocok-kocok ngamen yang bersama dia bertahun-tahun ngaji di mana dia tiba-tiba jadi begitu. Bahasa Suryani ini edan sisa, ya dah. Ini dari mana? Begitu dia ada yang tidak percaya sama dia, Wahabi begitu. Dia mengaku sebagai keturunan Imam Nawawi Al-Bantani. Keluarga Imam Nawawi Bantani marah-marah. Tidak ada nama dia. Kami ini keturunannya. Saya yang sudah sepuh ini adalah putra turunan yang nomor 4. Sebutkan semuanya karena masih pendek ya kan, masih pendek. Sebutkan dia tidak ada. Ada, ternyata dia bukan dari ini tapi dari Prabu Siliwangi. Komplakwati misalnya. Bicara dengan bahasa semut, bahasa malaikat. Malaikat saya kumpulkan muka nakir seluruh langit supaya tidak lagi menanyai mayit. Komplak. Sampai lihat di YouTube dan FB ya, sampai lihat itu. Ya dah. Wow, pengikutnya banyak, sihir, kena sihir. Makanya Quran menerangkan, ya dah. Ketika Rasul engkau kena sihir oleh Muhammad, sampai mengikuti Muhammad begitu. Dianggapnya sihir juga. Makanya Rasul dalil menjelaskan. Ya, ada pertanyaan? Oke, silakan. Tilawah dengan suara yang merdu itu dalil, tetapi kemudian keluar dari mat yang seharusnya, maka tidak diperkenankan. Makanya sampai lihat YouTube-nya Umi Laila yang dikritisi oleh Salafi, ya nggak diperkenankan. Dan itu tidak ada huruf-hurufnya begitu. Ternyata bukan Salaf saja yang mengkritisi dia, tetapi dari kalangan mereka sendiri juga mengkritisi. Memang tidak ada yang begitu. Oh, ada yang begitu. Tetapi juga banyak yang membelanya. Wong jenenge pro dan kontra, maka diem saja. Wis cukup buat kita dan wis ngono wae. Karena Pak Dalil sudah tahu kelak nanti umat ini akan banyak berguru kepada orang-orang as-soghir. Siapa as-soghir? Ibnu Mubarak mengatakan ahlul bid'ah. Selesai. Tapi siapa yang mau ditunjuk sebagai ahlul bid'ah? Tidak ada yang mau. Selesai. Seperti Cak Gufron ini tadi. Ya, teman-temannya ngomong di tempat yang lain ngomong. Kami ini lebih dari 10 tahun bersama dia ngamen di Garut sama. Loh, kok tiba-tiba ngono ya toh? Ya wis, sakarepe lah. Sampai lihat kalau dengarkan ceramahnya pakai ayat enggak? Buka ayat enggak? Enggak. Sakarepe diklik. Buka hadis enggak? Belas sama sekali. Ya toh? Malaikat tak suruh. Saya langsung dipanggil sama Allah, sama dengan yang Jogja kemarin. Saya langsung ditelepon oleh Allah, ya hari raya Jumat beres, sakarepmu lah, ya no, sakarepmu, saunen-unenmu, ya no. Kita hanya mengingkari di dalam hati saja. Kalau sampai nanti komen di dalam YouTube itu tadi, di dalam FB, nanti yang datang bertentangan banyak. Nggak usah sakit hati. Ketika saya dulu 2010 ya menerbitkan apa itu sanggahan saya terhadap Jamaah Tabligh dalam kitab saya meneladani dakwah Rasul. Saya dicaci maki, didatengin segala macam. Saya diem saja, no debat. Sorry lah ya. Untuk debat saya enggak. Tabayun saya bukan debat. Enggak ada tabayun. Saya sudah dalil lagi. Sampai buka di dalam apa itu Sarfus Sunnah. Anda juga buka
di dalam taklim muta'allim. Aku sudah mengetahui agamaku. Jika engkau bertanya tentang agama itu kepadaku, maka carilah sendiri. Supaya tidak terjadi debat. Aku tidak mau, aku sudah tahu. Dan tidak perlu tabayun. Kamu cari sendiri saja. Ya, nah ini. G. Kalau ada berita dusta, sampai koreksi, itu namanya tabayun. Ya, sampai meluruskan lagi, gegeran. Ada orang menghibah sampean, ngerasani sampean datang, sampean katanya si fulan ngomong begini, gegeran. Bukan tabayun sampean. Tapi ngomong saya tabayun loh, preketek tabayun. Saya ngomong dengan panjenengan bertanya, kemudian saya menjawab. Itu tidak boleh terbersit di dalam saya. Ya bahwa saya, ya toh, itu mengungkuli Anda di dalam perkara ilmu. Keliru. Kalau saya sudah pengen menang, tinggalkan. Lihat Sahih Targhib wa Tarhib, ya toh, larangan tentang mirok dan yang lainnya. Itu sudah kita pelajari itu. Ya, siapa yang menginginkan surga bagian tengah, maka tinggalkan mirok perdebatan agama. Nah, itu sudah selesai. Percuma. Sampai tadi katanya si fulan sampai ngerasani saya ngomong begini kepada si fulana begini. Wow, gegeran. Bukan tabayun itu namanya. Ya, tetapi tadi kata tabayun ini sudah diselewengkan. Makanya sampai lihat ketika ada kawan-kawan kita tabayun kepada dengan sebutan tabayun kepada Ustadz Yazid, lalu Ustadz Yazid marah-marah gebrak-gebrak, iya tak? Karena tidak ada begitu. Bukan menyalahkan Ustadz Yazid yang gebrak-gebrak, memang tidak mau, tidak perlu, ngapain? Tapi kan kita mencari kebenaran. Oh, kebenaran miliknya Allah dan itu ada di dalam Quran. Kalau kita sudah menyampaikan, terserah kamu, persepsimu begitu, ya sudah selesai. Zaman Nabi, sampai sudah tahu dalilnya, ada dua orang yang ribut perkara Quran, ya kan? Zaman Nabi, sahabat itu. Lalu Rasulullah keluar, sesungguhnya aku diutus itu bukan untuk yang model demikian ini. Makanya turun kemudian surat 2 ayat 176. Jika terjadi perdebatan, tinggalkan. Ngapain? Ada yang berdebat tentang Quran, tinggalkan. Ngapain? Iya dah. Tadi orang memandangnya secara parsial atau secara kafah. Yang benar secara kafah, yang secara parsial tadi bekam haram, sama dengan pelacur, sama dengan jual anjing, begitu. Karena sampean dan saya hanya mengambil 1-2 dalil yang seperti itu. Gitu. Yang lain lagi, pelacur itu tidak haram, tapi hobi segini toh, ya toh, burung. Karena saya kan menentukan kalau jual diri, begitu. Wis koclok sudah. Ya lah, repot juga. Ya, ayo kemudian G. Tabayun. Nah, tabayun yang sesuai sudah. Sampai lihat nanti sifat sholat Nabi tentang Imam Malik Al-Albani. Imam Malik menyatakan bahwa tidak perlu menyela-nyelai jari jemari kaki. Lalu ada muridnya sendiri ngomong, "Wahai Syekh, kami menemukan dalilnya seperti ini." Imam Malik diam. Lain saat dia bercerita,
nyela-nyelai kan dipakai muridnya. Itu tabayun. Imam Malik mendebat gak? Tidak. Oh kamu benar juga tidak, diam saja, nanti kemudian berbalik. Sampai saat saya begitu. Imam Malik ternyata mencela-mencela. Begitu padahal dalil yang sahih ikuti, tinggalkan pendapat kan begitu. Itu namanya tabayyun. Tabayyun dari segi bid'ah apa? Kullu bid'atin dolalah. Kullu di situ nakiroh. Nakiroh itu tidak apa? Tidak ada lam ta'rifnya, tidak mengkhususkan. Jadi bersifat umum bid'ahnya. Ya jam tangan itu bid'ah. Kan nakiroh bentuk umum. Gegeran begitu sampai. HP bid'ah. Tandanya dia hanya mengambil parsial untuk kepentingannya dia sendiri. Hadis Ibnu Majah, sesungguhnya bid'ah itu dalam perkara agama. Selesai. Wis ada pekue kulu-kuluan. Nakiro tidak perlu, yang tadi kulu sudah disebutkan dalam urusan agama. Ibnu Majah. Wis beres. Itu namanya tabayyun. Oh nanti YouTube sampai rois amnya itu sedih turun, oh enggak ada, begitu salah semua. Sakarmu beres kan? Enggak usah bertengkar. Hindari pertengkaran, hindari perselisihan. Ya, surat 8 ya, ayat 43 atau 47 itu ya. Ayat 46 ya, ayat 46. Hindari perselisihan supaya tidak gentar hati kita itu. Ya. Ayo kemudian hadis nomor 876 dari Muhammad bin Ja'far, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bahwasanya ia pernah mendengar Anas berkata, seorang laki-laki berkhutbah di hadapan Umar, lalu ia berbicara banyak dalam khutbahnya. Maka Umar berkata, sesungguhnya banyak bicara di dalam khutbah adalah dari sakasik setan. Iya, halnya sahih yo sanati sahih. Artinya terlalu berpanjang kata. Khawatir tadi keliru. Contoh tak beritahu. Ya, ada ngaji di tempat saya, bukan ngaji, khutbah Jumat. Lalu dia pakai khutbatul hajah. Bagus kan? Wah, biasanya dia enggak pakai khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu, sesuai lah ya. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ceramahnya juga bagus. Kita harus ittiba Rasul dan para sahabat. Itu sudah bagus. Dalilnya ini. Ya dah? Wis, bagus. Wah, top. Bungaren. Ya dah? Nah ini. Kok nggak seperti biasanya? Bagus. Sesuai sunnah. Selesai sholat. Ya dah? Wis. Ucapan tadi sudah tidak sesuai dengan ya. Saya biarkan, misalnya sudah biarkan. Habis sholat, Al-Fatihah. Ya kan? Wah, kitabnya pas sholatan, Asnawi Qudus. Maka tukuan buku kata Asnawi Qudus, walaupun larang mahal, tetap beliau. Begitu kata Asnawi Qudus, kan sudah baca ada, ya kan? Cuman nggak diteruskan di Thoriqus Sunnah kan? Nah itu diantaranya yang harus saya dandan. Ternyata dia tadi sudah sesuai sunnah, ketika praktikannya tidak isyakin saking setan. Ternyata bid'ahnya dia merasa dirinya sudah mengikuti sunnah. Itu loh ya. Nah, ini bagiannya. Ada pertanyaan? Sampai di sini dahulu. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.